Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti dengan NIM T 2019-1101. Saya berasal dari kelas PAIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan dan hukum dari pernikahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu pernikahan? Nah, jadi kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Selanjutnya, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun ghalidhon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keinginan untuk menikah itu merupakan fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat kita cintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ketika kita meninjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga yaitu sunnah, yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Terus yang keempat yaitu makruh, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hukumnya haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Widya Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama ada calon suami, yaitu syaratnya yang pertama beragama Islam, yang kedua ia benar-benar seorang laki-laki, yang ketiga menikah bukan karena dasar paksaan, yang keempat tidak beristri 4. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Kelima, yaitu mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya.
Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Dan yang ketujuh yaitu tidak sedang berihram haji atau umroh. Selanjutnya yang kedua yaitu ada calon istri. Syaratnya yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga mendapat izin menikah dari walinya. Yang keempat bukan sebagai istri orang lain. Yang kelima bukan sebagai mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Dan yang keenam tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dilian calon suaminya, yaitu dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Yang ke-8 yaitu atas kemauan sendiri. Dari 9 yaitu tidak sedang ihram, haji atau umroh. Yang ketiga yaitu ada wali. Syaratnya yang pertama laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat yaitu berakal, yang kelima merdeka, yaitu bukan berstatus sebagai hamba sahaya, yang keenam adil, yang ketujuh tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat yaitu ada 2 orang saksi, yaitu syaratnya yang pertama 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau balik, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat melihat dan mendengar. Yang kelima memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang keenam tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. Yang ketujuh hadir dalam ijab qabul. Dan yaitu yang kelima yaitu ada ijab qabul, yaitu syaratnya yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah, yaitu an-nikahu, atau menikahkan, yaitu atazwiju, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Selanjutnya yang kedua yaitu lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, yaitu pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga antara ijab dan qaul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan yang kelima yaitu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sekian penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak dan sebab-sebab talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an yang berbunyi, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis di atas, hukum talak yaitu makruh. Akan tetapi, hukum talak tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya, yaitu yang pertama, hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Yang ketiga, hukum talak menjadi haram jika talak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau suami istri. Selanjutnya yaitu sebab-sebab talak. Ada beberapa penyebab talak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lian. Lian merupakan tuduhan melakukan zina dari seorang suami terhadap istrinya. Lian bisa berbentuk tuduhan suami terhadap istri bahwa istri telah melakukan zina. Sementara ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dapat berbentuk penolakan bahwa anak yang dikandung istri bukan anaknya. Lian mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami dan istri untuk selamanya. Jika setelah bercerai tuduhan suami tidak benar, menurut jumhur ulama mereka tidak boleh menikah untuk selamanya. Yang kedua yaitu ila. Ila merupakan sumpah suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih.
Kemudian suami boleh menggauli kembali setelah istrinya membayar kafarat. Kafarat itu adalah memerdekakan budak. Jika tidak mampu, hendaknya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Jika tidak sanggup menunaikannya, maka si istri tersebut harus berpuasa selama 3 hari. Menurut jumhur ulama, jika waktu 4 bulan telah lewat dan istri telah meminta suaminya untuk kembali dengan menunaikan kafarat, tetapi suami tidak mau, hakim harus memberi pilihan kepada suami untuk kembali kepada istri atau menalaknya. Jika suami tidak mau, maka hakim akan menjatuhkan talak dan dianggap talak raj'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, NIM T 2019-1247. Di sini saya akan menjelaskan tentang rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah cerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat Al-Baqarah. Hukum rujuk menurut agama Islam ialah boleh, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut ini adalah rangkuman hukum rujuk. Ada 4. Yang pertama, haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian di pihak istri. Yang kedua, makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan yang terakhir ialah wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1 jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Syarat dan rukun rujuk untuk istri apabila yang pertama sudah pernah dicampuri atau dijima. Yang kedua, talak yang dijatuhi adalah talak raj'i. Yang ketiga, dalam masa iddah. Untuk suami itu apabila yang pertama Islam, yang kedua balighh, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa, dan yang terakhir ialah sigot. Sigot di sini ialah ucapan rujuk dari suami. Untuk saksi dalam masalah rujuk ialah syarat saksi dalam talak yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Hikmah rujuk. Yang pertama, rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam. Yang kedua, rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Yang keempat, rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Yang kelima, rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa. Dan yang terakhir, yang keenam, rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.